Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di acara Festival Literasi Boyolali. Kali ini akan mendengarkan langsung pemaparan dari beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger, salah satu putra dalem Sinuhun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang menyoal masalah Pracimoharjo, pesanggrahan peninggalan dari Sinuhun Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Itu memang nama lain yang disampaikan itu berpredikat permata saja. Memang kenapa permata di Boyolali? Jadi catatan keraton yang pernah saya baca, Boyolali ini tidak sekedar kepedulian keraton, tapi ini kepedulian dunia juga. Karena Boyolali ini oleh keraton ditasbihkan menjadi lumbung kerajaan. Jadi bukan Delanggu, karena dengan rojo lilinya ya, tidak. Jadi catatan keraton itu lumbungnya keraton judul Boyolali. Itu. Maka satu itu untuk pangan. Untuk sejarah, sebetulnya Anda harus ingat bahwa kerajaan di Jawa itu di lereng Merapi di Magelang, abad 8. Itu sudah meninggalkan situs luar biasa di sana, berupa candi, berupa artefak yang luar biasa, karena kerajaan-kerajaan ini kerajaan besar. Itu jadi kerajaan Sima, kerajaan itu di Jawa pecah Sima menjadi Kutai. Jadi Kutai adi Sima, adi sedulur Sima. Jadi kalau kita Kutai, Sriwijaya. Jadi kalau kita menganggap bahwa Sriwijaya paling rendah, Jawa paling tua. Iya, tadi menjadi paling tua. Ini rasa sadar yang tua ini. Sebab dia tua udah diunduh ya, nom terus wae. Nah inilah karena sejarah leluhurnya oleh Pakubono ini berada di sini, maka tempat-tempat ini dimuliakan oleh beliau. Dibangun, ditata, dikasih pusat untuk beliau untuk menata situs itu supaya diselamatkan. Dan terbukti sampai sekarang dia masih bisa merasakan. Kalau tidak diselamatkan oleh beliau itu. Kenapa Pembina? Pembina ini ketika beliau berafiliasi dengan Diponegoro, maka beliau bertemu di kawasan Merapi yang ada di Sragen dan itu untuk melaburi Belanda supaya tidak terlihat. Tapi akhirnya ketangkap juga. Jadi kalau kita melihat perang Jawa yang sudah 50 tahun, ditambah lagi perang Diponegoro 5 tahun, ini sebetulnya ada kaitannya politik macam-macam. Ini ada politik yang sensitivitasnya tinggi. Jadi tidak sekedar dikatakan Pak Lurah dibom dan digolontor, tidak. Itu ada konflik tertentu yang akhirnya ini dibakar, dibom. Banyak sekali situs keraton yang dihanguskan. Alasannya politis. Padahal di sana ada pribadi yang bermain. Makanya karena saya sudah tinggi, saya hanya berbaca tentang sejarah saja. Jadi Pakubono 10 beliau di pesanggrahan Pracimoharjo, tidak sekedar pameran, tidak. Kenapa banyak pesanggrahan di sana? Di tempat lain juga. Beliau juga membangun kawasan sampai ke ujung Banyuwangi, luar biasa. Kenapa? Karena beliau ini ditutup oleh penjajah, oleh Belanda. Ya, pun tidak dijajah sebenarnya, tidak kerjasama, tapi ditutup. Nah, dengan alasan pesanggrahan ini beliau, saya ada 1 minggu di sana. Apa kegiatannya di sana? Sosialisasi, Mbak. Tadi ada mau copot, ada tarian, ada wayang, ada ude-ude nyebar uang. Jadi, ya caranya aku kepethuk rakyatku. Karena rakyat juga takut, dia jemput bulan. Ini yang harus penjenengan takut. Jadi kalau cerita-cerita yang enggak dengar doang yang ceritanya ini begitu polanya. Kenapa PP 10 mengawini Jogja, mengawini Mangkunegaran? Ini politik masa lalu terjadi.
Jadi Hindu Buddha yang dulu Sima pecah itu, akhirnya anak cucunya kawin, ya jadi siji, Hindu Buddha jadi siji. Itu sama sih. Itu ada perpecahan di kawasan ini, kita semua mencoba ada politik perkawinan. Itulah yang dilakukan. Maka kalau Anda lihat, sebenarnya saya dengan keluarga Jogja mau nikah, nggak ada apa-apa. Yang ribut itu dari ring-ring tadi. Ribut karena dia kepentingan. Nah, seperti Belanda dulu kepentingan. Karena dia berkepentingan, akhirnya tak gambar untuk apa-apa. Jadi dia mau masuk itu harus ada dipecah dulu. Nah, mungkin tidak. Jadi Mangubumi dengan PB2 itu dipecah. Karena ini bersatu nggak mungkin terjadi bisa masuk dalam ini. Karena kuat sekali. Kalau kita punya sejarah ya, kerajaan di Nusantara ini tidak bisa hancur dari luar. Semua masuk ke pihak. Bisanya hancur karena perang saudara. Tidak mungkin orang luar masuk bisa. Coba ada itu Spanyol, Portugis, Spanyol, ternyata terus Inggris, Belanda, Jepang, lu mau apa? Gimana? Tidak bisa. Ya, makanya ini dia harus bangga. Kenapa demikian? Karena sudah ditasbihkan. Maka di 10 ke tempat-tempat itu unjuk dada gitu loh. Aku pemimpinmu gambarnya. Jadi jangan percaya dengan cerita orang lain gitu loh. Tak ajari inilah. Jadi tidak sekedar untuk apa-apa, tapi untuk pameran. Tetapi beliau melestarikan situs-situs masa lalu di abad 8 sudah ada di sana. Nah sekarang pemerintah Boyolali mulai. Saya dulu ke sana, saya sudah berapa kali ke sana dengan ibu 12 tahun 70 berapa itu dengan sepeda santai model sepeda gunung itu ibu 12 sama saya sampai sini loh, di arah sini. Iya, ada panggung, baradia, iya, ada sponsor tapi ternyata tidak punya duit, tidak ada sponsor. Tapi mengapa PB 12 juga milih Pracimata tidak milih Langat Harjo atau milih yang lain? Karena ada sesuatu di sini ya tadi letakkan yang nanti titik kesejahteraan lumbungnya ada di sini dan banyak situs yang luar biasa di sini. Ya juga ikut pada waktu ini aku rapat lah, kita komando ke tengah, serok, istilahnya serok. Tapi tidak apa-apa. Yang penting saya sebagai pelaku sejarah dari beliau juga. Tapi beliau naik sepedanya sampai perbatasan Kartosuro terus naik mobil. Saya masih naik lagi ya, perbatasan tengah harus buka aku masih minta lagi. Jadi ketika itu aku masih umur berapa? 70 ya, baru umur 30-an. Jadi ketika Pesanggerahan ini menjadi sebuah destinasi untuk bagaimana beliau tidak hanya secara lahir tapi spiritual juga dilakukan seperti yang dikatakan Patih Danurejo untuk mengendapkan penggalihnya untuk karena sebagai sebuah perdana menteri Patih ini menjadi perdana menteri tidak presiden jadi Pak, pelaksana tugas kenegaraan itu Patih. Maka jadi dengan presiden dengan perdana menteri Rojo itu di atasnya sebetulnya. Nah, makanya Inggris ada perdana menteri, Malaysia ya ada perdana menteri, Jepang ya ada perdana menteri, Rojo ini tetap Rojo. Nah, tapi di sini aja Pak Sarujo ada Pak Rojo. Nah, saya kembali lagi bahwa ini tidak sekedar hanya pameran yang tadi sangat indah luar biasa di abad 19 akhir ya. Ini memang dibikin beliau. Dan itu diambil leluhurnya di daerah Soekarjo itu Pasaran Pulau PP3 ada. Terus di 9 buat itu di Langenharjo. Ya. Terus lagi PP6 itu karena tadi saya katakan karena dia mencoba untuk cari tempat yang agak kamuflas untuk ketemu di Ponorogo sebetulnya. Untuk berjuang.
Ini banyak sekali trik-trik politis yang juga dilakukan oleh leluhurnya ketika terjadi geger Kartosuro PP2 benar. Kalau kita teliti, itu hanya ada trik politik yang dilakukan di PP dan itu dilakukan juga PP2 masa yang dikatakan Bapak Giyanti. Itu ada politik di sana. Kita nggak tahu apa politik Mataram sebenarnya. Nah, saya sebagai generasi berikutnya saya meneliti itu juga. Ini rata tuangin dan buku mas. Iya, saya kasih tahu di Kartosuro aja. Oh ini dijebol Cina. Saya meneliti ke sana nggak mungkin dijebol dari luar. Karena sisiran tembok itu dari dalam. Kenapa? Ceritanya memang ada dawur-dawur tertentu dari B2 ketika terjadi sesuatu di abad 17 itu. Maka ini perlu nanti diteliti khusus dengan tidak, karena ada sisi politisnya Pak. Nah, saya takut ini. Tapi saya sudah katakan ini nggak mungkin kalau tembok ini bedah dari Nyobo karena kemiringannya dari dalam. Ya Pak Polisi ya. Saya sudah sampai sana tak potret aja. Apa benar ya? Karena saya menemukan artefak dan menemukan komunitas gak mungkin ini wong salah ditompo yang angel loh. Gitu sudah ngora arek keraton lagi malah tadi. Gitu angel ya. Enggak teliti. Tapi teliti saya hanya sebagai saya ultra kerajaan, saya hanya jawab untuk menyampaikan teliti kembali kebenaran ini. Maka saya yang ditugaskan dulu oleh BP12 di perpustakaan Nusantara memang bukunya ada di sana, sehingga ada resiko dari penting, ada resiko burung ya, ada Bratimoro dan segalanya, Matu Gondo dan segalanya ini memang tercatat di catatan ada banyak pesantren di situ, termasuk pesantren Pulau gitu. Maka kemarin saya di Sukarjo juga matur sama bupatinya bahwa ini situs ini perlu digarap supaya nanti satu kepentingan saat ini adalah penaikan PAD, dua memadai tenaga kerja. Ya, kalau itu dibangun, ini ada sejarah, turis datang, orang datang situ, mau betul payu, ekonomi akan berkembang. Ya jadi BB10 ke situ tidak sekedar itu. Yang agak lucu lagi ya, lucu terkenalnya Mbah Badut cerita sama saya sebelum saya ke Boyolali ya. Kemarin itu masih kecil diceritain sama Bapak. Kalau derek ke sana itu yang dicari apa? Sunduan gansir. Gansir itu disundui dibakar, Pak. Itu yang jadi ekornya Boyolali itu di ternak ada ini jangkrik bahkan manusia ternaknya masuk gansir iso. Bisa kan buat orang ya, di ternaknya itu disundui gue ikan sate gansir. Oke, gue duitnya ukah nih gue, apa aku tak bisnis nih kono. Nah, itu luar biasa. Ya, jadi edukasinya adalah tari, pedalangan, ya, terus sodako, jadi ini education untuk pendidikan bahwa raja itu tidak seperti yang diceritakan oleh orang-orang di luar kerajaan yang justru akan menjatuhkan raja itu sendiri. Seperti saya pernah menyangkal tentang Kyai Ageng Mangir juga waktu bilang tak sangka, tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Itu dijeblasi kahanan Pak. Terus kita di mantu warpiye udah sujud, nyingkir baik. Orang kok jeblasit paten ora ini ceritane londo gendeng ben karo ratu lho ratumu kejemel apa wae ngono to. Betul betul. Ada indikasi itu, ada kegiatan itu tidak pernah sampai ke kita. Nggak mungkin. Itu rakyat dulu tak terus tadi orang apa-apa itu cerita-cerita yang dibuat banyak sekali tulisan-tulisan Pujangga Londo yang itu mendiskriminasikan kerajaan karena memang supaya rakyatnya jauh dari kerajaan. Sampai sekarang menjadi mikirnya ya mesti Bugris semua. Ketemu saya dia seneng. Dan ceritanya macam-macam. Oke, jadi inilah yang saya teliti secara harafiah. Saya mencoba mencapai kebenaran itu supaya
yang dulu diledakkan oleh penjajah untuk menyingkirkan kita dari pemimpinnya, itu termasuk penjaga kita Rangga Warsito itu juga gitu, masuk ke krater Bromartani Pertamil itu disingkirkan karena karyanya itu begitu menghasut. Seperti yang saya juga PB4 dikepung, kerajaan itu dikepung, diancam. Bayangkan, kok bisa menyelamatkan sampai sekarang? Karena beliau sudah belajar banyak dari luhur. Nah, sampai ustadznya itu dibuang di Afrika. Jadi jangan kaget kalau orang Afrika nggak gajinya luwih tekun dibanding orang Jawa, kita lihat. Pendidikannya semua santri ini. Daftar santrinya PB4. Nah, PB4 tuh beliau dikepung karena dia dekat dengan santri. Tonton rasanya. Nah, makanya kembali lagi ke pesantren Praji Moharjo. Praji tadi saya sebut itu wilayahnya barat, Kak Cinoloyo Kidul, Koroloyo Timur, Utoroloyo ada lagi Utoro. Itu bahasa Jawa kuno. Nah, makanya monggo kita renungkan, jangan sampai kita saat ini bisa terhasut. Ya, kita jadilah bangsa Indonesia yang bisa menghargai sejarahnya, menghargai peninggalannya. Jangan sampai itu dirusak. Coba dirusak penjelasan saya kira nanti Praji itu diopong. Banyak sekali punya peraturan diomongi apa? Matian aja diopong. Dokumen mau apa tujuannya? Politik. Supaya dokumen ini tidak bisa terbaca, tapi itu siapa? Itu dihancurkan yang apa yang mengendaki sejarah, dokumen itu muncul tetap. Karena tidak ada di tempat di satu tempat. Ini ada yang harus mengerti. Wes bawa Al-Quran biar nobong itu likur loh, orang Islam. Sing apa Al-Quran itu Al-Quran gitu. Ini luar biasa ya. Nah, makanya ulama monggo dari titik pesantren Pranggala, mudah-mudahan di Boyolali ini semuanya akan terdeteksi sehingga lebih kental lagi keyakinan kita tentang keberadaan leluhur kita yang sudah merintis dengan susah payah, dengan berdarah-darah, barangkali juga kita harus begitu. Kalau saya udah dengan dirinya saya, kalau ziarah ke teman dulu itu nangis. Leluhur berdarah-darah itu saya kira untuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus untuk Gusti Puter. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami mengulas ketiga narasumber, demikian ulasan dari beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger, Putra Dalem Sinuhun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang menyoal masalah pesanggrahan Praji Moharjo Boyolali. untuk bisa